Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Sahabat-sahabat jejak jeneng yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini jejak jeneng ingin berbagi pengalaman, terutama di hal-hal yang mistis yang mungkin banyak orang yang tidak tahu. Hanya orang-orang yang diberitahu, yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara kebatinan. Karena tidak semua orang bisa tahu dengan sesuatu yang gaib. Walaupun ada juga yang mengatakan ya tidak akan tahu perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang percaya silakan, bagi yang enggak juga enggak bermasalah. Sahabat-sahabat jejak jeneng yang dirahmati Allah, banyak orang yang merasa ketakutan dengan yang namanya santet. Lantas bagaimana cara mengetahui kalau di rumah kita ada santetnya, sedangkan kita tidak mempunyai keahlian dalam hal tersebut, yaitu bab kebatinan atau bab penerawangan. Ada beberapa, ini pengalaman saya, ada beberapa ciri buat kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua. Ada beberapa ciri rumah yang ada santetnya, tanpa kita harus menerawang, tanpa kita harus melihat dengan mata batin. Cukup dengan sesuatu yang kita lihat saja, yang kita nampak, yang kita rasa. Biasanya rumah yang ada santetnya, yang pertama, penghuni rumah biasanya dibikin gak nyaman, dibikin gaduh, mudah emosi, mudah terjadi perselisihan, bahkan sampai kepada pertengkaran, bahkan sampai perpecahan. Dan rumah yang ada santetnya biasanya enggan atau malas untuk berbuat kebaikan, lebih banyak berbuat kemudorotan. Karena biasanya sihir itu atau santet lebih banyak ditujukan kepada seorang untuk merusak, untuk menghancurkan. Makanya seseorang yang biasanya aktif dalam kebaikan, contoh sholat malam, sholat tahajud, sholat duha, atau puasa Senin Kemis, atau zikiran di waktu malam, tiba-tiba merasa sesuatu yang amat sangat berat sekali untuk melakukannya, kawan-kawan, malas, padahal itu sudah sesuatu yang biasa dilakukan. Merasa berat, merasa tidak rugi untuk meninggalkan, merasa biasa untuk meninggalkan. Itu biasanya termasuk ciri-ciri daripada rumah yang tersinggah atau terkena santet atau dikirimi santet. Karena biasanya santet itu, sihir itu nggak mesti lari kepada orangnya. Biasanya kalau sihir itu atau santet itu mengarah kepada seseorang, biasanya rumahnya pun pasti dikirim. Terus ciri-ciri yang berikutnya, rumah yang terkena sihir atau dikirimi sihir, dikirimi santet, bawaannya kita itu pengennya tidur aja,
Biasanya begitu, ngantuk aja, tidur aja pengennya, males banyak, lemes badan itu. Itu ciri-ciri diantara rumah yang terkena santet, yang dikirimi santet, tanpa kita harus menerawang. Kalau dari ciri-ciri tersebut ada pada diri kita, di rumah kita, maka ya kawan-kawan, sahabat-sahabat semua harus segera mengambil tindakan agar jangan sampai ada sesuatu kejadian yang tidak diinginkan. Terus ciri-ciri berikutnya biasanya mengganggu pada kesehatan dalam satu keluarga. Biasanya itu satu keluarga kadang-kadang bergantian bergiliran sakit itu. Ini sembuh, yang satunya sakit, sembuh yang satunya, terus saja begitu. Itu diantara ciri-ciri yang rumah ada santet. Kawan-kawan, sahabat-sahabat semua nggak mesti harus menerawang, nggak mesti harus mendatangkan patah batin. Ketika sudah ada ciri-ciri itu di rumah kita, maka kita harus berhati-hati. Langkah yang pertama adalah kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua dalam satu keluarga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena walau bagaimanapun, yang menghendaki sesuatu, kejadian apapun di dunia ini, mesti ada campur tangan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kehendaknya lah sesuatu yang baik, yang tidak baik itu terjadi. Memohon kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah dengan keseriusan, dengan benar-benar, agar kita benar-benar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kekuatan-kekuatan yang memang sengaja dimasukkan ke dalam rumah kita, kekuatan-kekuatan negatif yang ingin merusak kita, yang menghancurkan kita, menghancurkan usaha kita, menghancurkan jalan rezeki kita. Ya itu memang biasanya pola-pola santet seperti itu. Terkadang santet juga sering banyak kita melihat, kita tahu diarahkan ke seseorang, sakit yang tak berkunjung sembuh, sakit yang tak kunjung sembuh, sakit yang susah menemukan obatnya, kadang-kadang sakit yang dokternya pun merasa aneh dengan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Nah, biasanya ini ada kaitannya dengan sihir, ada kaitannya dengan sihir. Kadang-kadang sihir juga itu diarahkan, ditujukan kepada usaha kita, sehingga usaha yang ketika kita lagi naik-naiknya, ketika kita lagi enak-enaknya dalam usaha, tiba-tiba ada kejadian yang menyebabkan usaha kita menjadi macet, yang menyebabkan usaha kita menjadi bangkrut. Memang sih yang namanya usaha itu ada untung, ada rugi, ada naik, ada turun. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika seseorang punya tujuan untuk menghancurkan, maka terkadang menggunakan jalan yang tidak kita ketahui dengan kasat mata kita, dengan santet itu. Untuk itu kawan-kawan, sahabat-sahabat subscribe, sahabat-sahabat jejak senang, untuk berhati-hati, karena ketika kita sudah berhati-hati, sudah memohon kepada Allah, insya Allah kita akan selamat dari apa yang namanya santet, apa yang namanya sihir. Dan kalau kita tidak mampu,
ketika sudah berdoa memohon kepada Allah terus masih tetap merasakan, maka tetap berikhtiar meminta bantuan kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat atau orang-orang yang diberikan keahlian oleh Allah SWT dalam hal-hal mistik, hal-hal yang tidak kelihatan, yang tidak nampak. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan solusi jalan keluar. Ketika Allah menurunkan penyakit, maka Allah akan menurunkan obatnya. Ketika Allah menurunkan racun, Allah pun menurunkan penawarnya. Ketika ada Allah menciptakan orang jahat, Allah pun menciptakan orang baik. Ketika ada orang yang ahli dalam bidang sihir, maka ada pula orang yang ahli dalam bidang pengobatan dari sihir-sihir tersebut. Untuk itu terakhir kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, kita sama-sama memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berhati-hati kepada siapapun, terutama lisan kita, tingkah laku kita, akhlak kita. Karena kapanpun, dimanapun, orang yang tidak suka kepada kita bisa jadi akan melakukan sesuatu yang seperti saya katakan tadi, mengirim sihir, mengusahakan. Karena dia tidak berani dari depan, dia lebih berani dari belakang. Dan sekali lagi, ketika ada ciri-ciri yang saya sampaikan tadi di rumah kita, maka hendaklah secepat-cepatnya mengambil sikap sambil kita memohon kepada Allah, ya Allah, berikan penjagaan, berikan perlindungan kepada kita semua, sekeluarga, agar kita diselamatkan oleh Allah. Kita juga tetap meminta bantuan kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang mempunyai keahlian dalam hal tersebut, agar kita terselamatkan dari bahayanya sihir. Ketika rumah kita dirasakan tidak ada kenyamanan, ketika selalu gaduh, ketika lebih nyaman di luar daripada di dalam, padahal di dalam rumah nggak ada masalah, tapi merasanya nggak nyaman, maka berhati-hatilah, bisa jadi rumah tersebut ada sihir yang masuk, yang dari orang yang tidak suka kepada kita, sehingga mereka sihir. Sahabat-sahabat tetap tenang yang dirahmati Allah. Itu saja pengalaman pribadi, semoga ada manfaatnya dan kita semua terhindar dari yang namanya sihir, yang namanya santet. Insya Allah nanti di lain kesempatan Jajak Jeneng ingin berbagi lagi, berbagi tentang pengalaman-pengalaman dari hal-hal yang mistik yang mungkin banyak orang yang tidak tahu, sahabat-sahabat, agar kita bisa tahu tanpa harus melihat, kita bisa selamat tanpa harus kita terlambat dalam hal penanganan. Kita bisa selamat, intinya itu saja. Tonton terus Jajak Jeneng, tonton terus Jajak Jeneng. Jangan lupa subscribe dan share kepada kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.